Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdirskan Gozali dari Latsar CPNS Angkatan 55 Kelompok 1. Di kesempatan kali ini saya mungkin akan membahas tentang isu yang lagi hangat-hangatnya nih, yaitu tentang pindahnya ibu kota negara. Dan di sebelah saya ada narasumber, beliau bernama Cahyo yang datang ke Balikpapan ini sebagai pekerja. Dan gimana menurut Mas Cahyo tentang pindahnya ibu kota negara ini, Mas? Oh, langsung ditodong rupanya ini. Iya. Jadi gini, mungkin saya nambahin dikit namanya. Saya Cahyo, lengkapnya Cahyo Santoso, berkenan di sini sebagai pekerja. Dan di Balikpapan, alhamdulillah sudah sekitar 5 tahun. Oh, lama juga ya. Ya, jadi sebelum isu wacana dan lahirnya undang-undang IKN itu sudah di sini. Jadi mengenai wacana pindah ibu kota itu ide bagus. Oke. Dari warga negara juga mendukung, ya kan? Karena juga kalau memang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat, ya kita harus saling support, ya kan? Iya, Tapi, benar. cuma yang meritik pertanyaan saya itu, Iya. Apa nih yang jadi keluh ada kesahnya yang sedikit politik, ya. Mas Cahyo? Saat ini saya rasakan tiket pesawat jadi mahal. Wow. Yang biasa 700.000 Jogja Balikpapan sekarang 1.200.000. Itu di luar dari raya. Benar-benar Nah, itu itu perubahan yang signifikan belum sekali pindah ibu kota ya. sudah mahal tiketnya. Iya. Apalagi kita udah pindah, ya kan? Itu cuma intermezzo aja, ya kan? Tapi yang poin lainnya yang dikit menggelitik juga, kenapa harus dipaksakan dan dibumingkan segera gitu kan? Padahal kita tahu semua negara baru selesai hancur lebur Iya, karena pandemi COVID-19, ya kan? Nah, itu para pemikir negara yang budiman ini alasannya apa gitu kan? Kok buru-buru? Apakah Jakarta sudah akan tenggelam 2024? Iya. Apakah ada potensi Jakarta tsunami yang akan menghancurkan Jakarta sebagai ibu kota yang ada sekarang? Itu yang belum ada jawaban sampai sekarang gitu loh. Itu Jadi yang di sini lebih mengarah ke apa sih urgensinya untuk pindah yang sudah direncanakan akan pindah tahun 2024 ya, Mas? Ya, yang saya dengar begitu. Targetnya katanya 2024 Agustus sudah siap pindah pemerintahannya untuk ke IKN gitu. Jadi ya mungkin yang pertanyaan politik tadi yang khusus urgensinya apa, alasannya mendasarinya, kenapa harus ini jadi mantan gitu loh. Nah, orang memutuskan sesuatu kan, aku putus sama kamu karena kamu ini ya kan gitu. Biasanya kan gitu. Dan berarti kan kalau kita ibu kota jadikan mantan ibu kota, karena Jakarta apa aja. Nah, itu yang sampai sekarang belum ada yang memberikan jawaban yang jelas gitu. Jadi di sini menurut Mas Cahyo sendiri dalam kurun waktu 2 tahun itu sangat cepat, Mas ya, untuk memindahkan sebuah ibu kota negara yang cukup besar, yang cukup kompleks, dan mungkin ini akan menghabiskan dana dan waktu yang cukup besar. Ya, cepat, masif, nggak masalah selama kita mampu. Ya, itu tadi saat ini negara harus tadi kan ketika badan ini besar dipindahkan, berarti kan negara harus siap dulu, dananya, modalnya dan sebagainya. Dan apakah itu sudah ada hitungannya kah? Gitu kan? Apakah secara ekonominya udah siap? Jangan-jangan utangnya tambah besar lagi. Ya, itu yang khawatiran kita juga, pajaknya nambah lagi. Itu yang jadi khawatiran kami yang bekerja, kerjanya susah, ya kan? Tiket pesawatnya mahal, ya kan? Pajaknya nambah lagi. Banyak sejahtera takutnya gitu. Banyak yang harus dipertimbangkan ulang, Mas ya, sebelum pindahnya ibu kota ini. Ya, itu dia. Tapi daripada kita akan bicara panjang dan lebar, mungkin bisa sampai pagi. Saya mungkin langsung ke akhirnya aja nih, Mas. Harapan Mas Cahyo untuk negara ini apa sih? Terutama tentang isu pindahnya ibu kota negara ini. Harapan negara ini depan tetap jadi negara yang maju. Amin.
negara yang berdaulat Amin. dan juga memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia-nya dan kesejahteraan bagi warga-warganya. Itu harapannya sesuai dengan sila kelima Pancasila. Itu tujuan negara Indonesia kan gitu. Jadi ya adanya pindahan IKN tujuannya bagus. Yang saya baca itu memang kalau dari yang undang-undang itu kan meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. Teorinya banyak banget. Banyak banget itu. Ya, mulia banget gitu. Mulia, sangat mulia. Semoga itu bisa tercapai. Amin. Tapi tidak memberikan luka bagi orang-orang yang lain yang apa kayak kami balikan lagi lah tiket murahnya gitu kan. Nah itu masa mau nengok anak aja sekarang mahal kali, bukan lebaran, nggak lebaran sudah mahal bagi lebaran gitu kan. Gitu. Oke teman-teman, daripada saya ngomong dengan Mas Cahyo panjang kali lebar kali tinggi, saya akhiri cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini perkenalkan, nama saya Aditya Yoga Mulyawan. Saya peserta latihan dasar CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022. Kali ini saya bersama dengan Mas Brian. Jadi Mas Brian ini sebagai pemuda milenial pada masa kini. Jadi dengan adanya saya berdua dengan Mas Brian di sini, saya akan meminta atau bertanya soal pendapat dan harapan Mas Brian terhadap IKN ke depannya bagaimana dan seperti apa. Pertama-tama langsung saja, menurut Mas Brian sendiri nih sebagai generasi milenial, apakah setuju dengan pemindahan IKN ke Kalimantan? Menurut saya sebagai pemuda setuju karena banyak sisi positifnya bagi daerah Kalimantan. Setelah itu mungkin pendapat Mas Brian gimana nih dan harapan-harapannya gitu buat IKN ke depannya itu seperti apa gitu? Menurut saya, pendapat saya, IKN yang saat ini mengusung konsep Smart Forest City yang artinya berkehidupan langsung dengan alam, yang 75% langsung dengan kawasan hijau. Setelah itu ini dapat menjadi suatu hal yang sangat besar karena pemerataan dan kesejahteraan di Indonesia akan menjadi rata, dan itu menjadi sebuah batu loncatan besar bagi bangsa Indonesia ini untuk memperbaiki di bidang ekonomi juga. Setelah itu, dan juga menjadi suatu hal yang baru bagi kita dan menjadi lapangan kerja juga untuk pembangunan di Indonesia, dan juga menjadi lapangan kerja bagi pemuda-pemuda milenial yang akan datang nanti. Kalau harapan-harapan Mas Brian sendiri seperti apa nih buat IKN yang ada di Kalimantan nanti? Harapan saya mungkin sama dengan harapan pemuda-pemuda milenial lain yang berharap IKN di Kalimantan ini tidak merubah adat dan istiadat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta bertujuan untuk memajukan daerah Kalimantan. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya mungkin kita tetap mendukung gitu ya apa yang pemerintah lakukan untuk Indonesia sendiri, dan pastinya juga itu sudah dirancang dan direncanakan oleh pemerintah sebaik-baiknya pasti ya. Oke, baik, terima kasih buat Mas Brian udah menyampaikan pendapat dan harapan-harapannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Maulidan. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Saudari Nurul sebagai narasumber. Beliau adalah mahasiswi Universitas Mula Warman. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah setujukah Anda, ibu kota negara, pindah ke Kalimantan Timur, dan apa pendapat dan harapan Anda terkait pemindahan ibu kota negara ini? Saya setuju. Menurut saya di Indonesia ini masih banyak sektor yang memiliki masalah ketimpangan, baik dari segi ekonomi,
pendidikan maupun teknologi. Saya rasa mayoritas fasilitas yang di negara ini bisa dinikmati oleh warga Jakarta saja atau yang terdekat dengan pemerintah pusat. Jadi pemindahan ibu kota negara ini bisa dikatakan sebagai pemutus ketimpangan untuk bisa disamaratakan baik dari semua sektor. Harapan saya untuk pemindahan ibu kota negara ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk mengambil nilai-nilai positif dengan memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin, baik dari ketersediaan lapangan kerja, pengenalan budaya baru, dan juga digitalisasi yang akan pesat nantinya. Itu saja. Terima kasih jawabannya Saudari Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil interview dari beberapa narasumber yang memiliki beragam latar belakang, kami dari kelompok 1 dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu semua narasumber setuju dengan adanya perpindahan ibu kota negara. Perpindahan ibu kota akan menjadi solusi terbaik dalam segi pemerataan ekonomi dan juga serta-merta menumbuhkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar maupun luar. Pemindahan ibu kota ke IKN ini bisa dikatakan sebagai pemutus ketimpangan yang dimana sebagian persepsi masyarakat bahwa kemakmuran dan kesejahteraan fasilitas dari segi aspek pembangunan, pendidikan, serta kesehatan yang terbaik hanya dapat dinikmati oleh warga Jakarta dan sekitarannya. Adapun pembangunan IKN yang mengusung konsep Smart Forest City juga menjadi bukti nyata dalam penerapan pembangunan berkelanjutan dalam sektor lingkungan hidup di Kalimantan yang kita ketahui merupakan paru-paru dunia. Dengan catatan, perpindahan IKN ke Pulau Kalimantan sendiri, negara dituntut untuk kesiap dan kesanggupannya dalam modal dan ekonominya, agar tidak menambah utang negara serta tidak mengganggu kesejahteraan rakyat, seperti naiknya pajak kendaraan atau naiknya tiket penerbangan pesawat yang akan merugikan masyarakat. Oke, selanjutnya adapun harapan-harapan dari narasumber dapat kami simpulkan juga bahwa bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, dan tetap menjaga dan mengedepankan adat istiadat yang berlaku, serta muda-mudi bangsa Indonesia yang berkualitas, cepat tanggap, dan cepat beradaptasi dalam tumbuh berkembangnya teknologi sehingga meningkatkan SDM yang ada. Baik, cukup sekian dari kami kelompok 1. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.